Halo dan selamat datang di channel Kisah Teddy. Pernahkah Anda merasa hidup begitu berat hingga membuat langkah terasa mustahil? Ini adalah kisah tentang Teddy, seorang pemuda sederhana dari desa terpencil yang terjebak dalam badai kehidupan, kehilangan orang-orang terkasih, dikhianati harapan, dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Ketika segalanya tampak gelap dan tanpa arah, ia bertemu dengan sosok misterius yang memberinya pesan sederhana. Di dalam setiap orang ada lilin kecil yang harus dijaga, tetap menyala. Tak peduli sekuat apapun badai datang. Bagaimana mungkin lilin kecil itu bisa bertahan di tengah kegelapan? Apa yang membuat Teddy menemukan kembali cahayanya dan berani bersinar di saat-saat tergelapnya? Mari ikuti perjalanan Teddy, sebuah kisah penuh refleksi tentang keberanian, ketekunan, dan harapan yang mungkin saja menjadi inspirasi untuk Anda yang sedang merasa ingin menyerah. Teddy adalah seorang pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil yang hampir tersembunyi di balik perbukitan dan hutan. Desa itu tenang dan damai, tapi bagi Teddy, ketenangan itu telah berubah menjadi kehampaan. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa dan suara hangat keluarganya, kini hanya menjadi ruang sunyi yang semakin mencekik perasaannya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sosok-sosok yang perlahan-lahan menghilang dari kehidupannya, seperti daun-daun yang jatuh di hembus angin tanpa kembali lagi ke dahan yang sama. Sejak ayahnya meninggal setahun lalu, dunia Teddy terasa mulai runtuh. Ayahnya adalah tumpuan keluarga, seorang petani pekerja keras yang tidak pernah mengeluh meski hidup mereka serba terbatas. Sosok ayahnya bagaikan jangkar yang menahan kapal kehidupan Teddy agar tetap berada di jalurnya. Tetapi saat jangkar itu terlepas, Teddy merasa dirinya terombang-ambing di lautan tak bertepi. Ibunya, satu-satunya keluarga yang tersisa, kini terbaring sakit. Hari-hari yang dilewati Teddy tak lagi penuh harapan, tetapi diwarnai oleh rasa cemas. Apakah esok ia masih bisa melihat senyuman lemah dari ibunya? Obat-obatan yang dibutuhkan ibunya kian mahal, dan setiap hari Teddy harus berpikir keras tentang bagaimana ia bisa mencari uang. Namun, di desa kecil seperti itu, pekerjaan bagaikan matahari di malam hari, terlalu sulit ditemukan. Kawan-kawannya, yang dulu sering menghabiskan waktu bersama di bawah pohon besar di tengah desa, satu persatu mulai menjauh. Mereka mulai merasa bahwa hidup Teddy dipenuhi dengan kesialan. Siapa yang ingin berteman dengan orang yang hidupnya selalu dalam bayang-bayang musibah? Teddy tahu bahwa itu bukan salah mereka. Tapi, setiap kali ia melihat mereka pergi tanpa sepatah kata, hatinya seperti retak sedikit demi sedikit. Dalam hatinya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyesakkan. Mengapa hidup begitu tidak adil? Mengapa ia yang harus kehilangan begitu banyak? Apakah ini semua ujian atau hukuman? Setiap malam, ia berbaring dalam kegelapan, mendengarkan bunyi jangkrik di luar jendela, dan bertanya-tanya, apakah hidupnya akan selalu seperti ini, gelap, dingin, dan tanpa arah. Seiring waktu, rasa putus asa semakin mencengkram dirinya. Ia merasa seperti selembar daun kering yang hanyut di sungai, tanpa kendali atas kemana ia akan dibawa. Dunia terasa sempit dan penuh dengan beban yang tak pernah ia minta. Ia mulai memikirkan hal-hal yang mengerikan. Bagaimana jika ia menyerah saja? Bagaimana jika ia berhenti mencoba dan membiarkan semua badai ini menenggelamkannya? Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang belum sepenuhnya padam, seberkas kecil harapan yang entah mengapa masih ada di sudut hatinya. Harapan itu sangat kecil, nyaris tak terlihat, tetapi seperti lilin kecil di tengah malam yang panjang, ia masih tetap menyala, meski hanya berkedip-kedip di ambang padam. Teddy belum tahu apa artinya bertahan di tengah gelap seperti ini. Tapi di dalam benaknya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang lebih besar dari semua kesulitan ini. Ia tidak bisa melihat apa itu sekarang, tapi mungkin, hanya mungkin, lilin kecil di hatinya menyimpan jawabannya. Suatu sore ketika langit mendung menggantung, Teddy berjalan sendirian di jalan setapak menuju hutan kecil di tepi desa. Kepalanya tertunduk, seolah-olah beban dunia ada di pundaknya. Angin dingin bertiup lembut, membawa aroma daun basah dan tanah yang baru tersiram hujan,
Tapi keindahan alam itu tak lagi membuat Teddy merasa damai. Ia merasa seperti berjalan tanpa tujuan, tenggelam dalam pikirannya sendiri, memikirkan hidup yang semakin membuatnya sesak dan mencari alasan untuk terus bertahan. Saat itulah ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di bawah pohon rindang di pinggir jalan. Wajah lelaki itu keriput dan matanya terlihat lelah, namun ada kilau kebijaksanaan di dalam sorotnya. Seakan-akan ia telah melewati berbagai badai kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ia menatap Teddy dengan senyum tipis, seolah tahu bahwa pemuda itu tengah memikul beban yang berat. "Anak muda, kemana kau hendak pergi?" tanya lelaki tua itu dengan nada lembut. Teddy mengangkat bahu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Entahlah, Pak, saya hanya berjalan," jawabnya lesu. Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu menatap Teddy dalam-dalam, seperti seseorang yang bisa melihat langsung ke dalam hati seseorang. "Hidup tidak selalu ramah ya," katanya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Teddy hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa ingin menangis, ingin bercerita tentang semua yang ia rasakan. Tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Lelaki tua itu kemudian mengambil sesuatu dari dalam tas lusuhnya, sebuah lilin kecil. Ia menggenggam lilin itu dan menatap Teddy dengan mata penuh makna. "Tahukah kau, dalam setiap diri kita ada lilin kecil seperti ini?" katanya. "Tugas kita dalam hidup ini bukan untuk menghindari badai, tetapi untuk menjaga agar lilin itu tetap menyala, bahkan di tengah angin paling kencang sekalipun." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagaikan angin yang tiba-tiba menerobos kabut pikiran Teddy. Ia memandang lilin kecil di tangan lelaki tua itu dan mulai merenung. Apa maksudnya lilin itu? Apakah ia memiliki lilin di dalam dirinya? Dan jika iya, mengapa rasanya lilin itu hampir padam? Ada sesuatu yang menyentuh hati Teddy, seperti sebuah pesan yang ia tahu sangat penting, tetapi ia belum sepenuhnya memahami. Kata-kata lelaki tua itu seperti menggugah sesuatu yang selama ini terpendam dalam dirinya, seakan-akan ada bagian dari dirinya yang sudah lama tertidur dan baru mulai terbangun. "Bagaimana saya bisa menjaga lilin itu tetap menyala, Pak?" tanya Teddy dengan suara hampir berbisik, seakan takut jawaban itu akan terbang bersama angin jika ia berbicara terlalu keras. Lelaki tua itu tersenyum bijak. "Dengan keyakinan, anakku. Keyakinan bahwa meskipun dunia terlihat gelap, cahayamu selalu cukup. Tidak perlu besar, cukup sedikit saja, selama kau tidak membiarkannya padam. Saat kau menjaga lilin itu, ia tidak hanya menerangi jalanmu, tetapi juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain." Teddy terdiam, merasa kata-kata itu seperti obor yang menyinari hatinya yang gelap. Selama ini, ia selalu merasa harus menemukan sesuatu dari luar dirinya, pekerjaan, dukungan teman, atau keberuntungan untuk bisa bahagia dan bertahan. Namun, lelaki tua ini berbicara sebaliknya. Kekuatan sejati ada di dalam dirinya sendiri. Lilin kecil itu sudah ada di sana sejak awal. Hanya saja Teddy belum pernah benar-benar memperhatikannya. Saat lelaki tua itu pergi dan menghilang di balik pepohonan, Teddy masih berdiri di tempatnya, menggenggam pesan itu erat-erat di hatinya. Ia sadar bahwa lilin dalam dirinya memang masih ada, walaupun redup dan nyaris padam. Dan mungkin, tugasnya saat ini bukan untuk menunggu badai berlalu, melainkan untuk belajar menjaga lilin itu tetap menyala di tengah kegelapan. Dalam perjalanan pulang, Teddy merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Beban hidupnya memang belum berkurang, tapi ada sedikit ruang di hatinya yang terasa hangat. Seperti lilin kecil yang mulai berkedip-kedip, seolah mengatakan bahwa ia masih bisa bertahan, bahwa ia masih memiliki pilihan untuk tidak menyerah. Di benaknya muncul pertanyaan baru. Apa artinya menjaga lilin ini tetap menyala? Apa yang bisa ia lakukan, sekecil apapun, untuk merawat cahayanya? Mungkin jawabannya tidak datang hari ini, tetapi ia tahu bahwa selama ia memegang teguh harapan kecil itu, ia tidak benar-benar tersesat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Teddy merasa bahwa meskipun perjalanan hidupnya berat, ia tidak benar-benar sendirian. Ia memiliki lilin kecil itu, dan selama cahayanya masih ada,
Badai apapun tidak akan bisa sepenuhnya menenggelamkannya. Hari demi hari berlalu, dan seolah-olah hidup sedang menguji Teddy dengan semua cobaan yang bisa dibayangkan. Badai kehidupan menghantam tanpa jeda, membuat napas Teddy terasa sesak dan harapannya semakin pudar. Meskipun ia berusaha menjaga lilin di dalam dirinya tetap menyala seperti pesan lelaki tua itu, kenyataannya tidak semudah yang ia bayangkan. Setiap kali ia merasa sedikit kuat, datang lagi ujian yang mengguncang hatinya. Ibunya semakin sakit, tubuhnya kurus dan lemah, batuknya semakin parah, dan setiap hari hanya bisa berbaring di ranjang kayu usang. Obat-obatan yang dibutuhkan mahal, dan Teddy tahu bahwa ia tidak memiliki cukup uang. Mimpi untuk melihat ibunya sembuh terasa seperti angan-angan kosong. Ia sering menatap ibunya dalam diam, merasa tidak berdaya. "Apa yang bisa kulakukan lagi?" tanyanya dalam hati, berharap ada jawaban dari langit yang tiba-tiba datang dan menyelamatkan mereka. Pekerjaan yang diimpikan tak kunjung datang. Teddy telah berulang kali melamar pekerjaan ke kota terdekat, tetapi selalu mendapat jawaban yang sama. "Maaf, kami sudah menemukan kandidat lain." Setiap penolakan terasa seperti pukulan yang membuatnya semakin meragukan kemampuannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dunia benar-benar memiliki tempat untuk orang sepertinya, seseorang dari desa terpencil, tanpa koneksi, tanpa gelar, hanya dengan harapan dan tekad yang kian menipis? Teman-teman yang dulu dekat kini mulai menjauh. Mereka menganggap Teddy seperti beban, seseorang yang membawa kesialan karena hidupnya penuh masalah. Obrolan yang dulu hangat kini berubah menjadi sunyi. Mereka berhenti mengundangnya ke acara kumpul-kumpul, menghindari tatapan mata, dan bahkan berbicara di belakangnya. "Dia hanya akan membuat kita ikut tertimpa masalah," salah seorang temannya pernah berkata dengan nada sinis. Sendirian di titik terendah, Teddy merasakan kehampaan yang begitu dalam. Tidak ada lagi tempat baginya untuk bersandar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah hidup ini benar-benar layak diperjuangkan? Apakah menjaga lilin di dalam dirinya benar-benar berarti jika badai terus-menerus datang untuk memadamkannya? Pada suatu malam, di dalam kamar kecilnya yang temaram, Teddy menatap kosong ke arah langit-langit. Pikiran-pikiran gelap mulai muncul, seperti gelombang yang menghanyutkannya ke lautan kesedihan. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berarti di tengah kerasnya dunia ini. "Mungkin aku memang tidak akan pernah keluar dari kegelapan ini," bisiknya lirih kepada dirinya sendiri. Ada saat-saat ketika ia merasa sangat tergoda untuk menyerah, untuk berhenti berusaha, berhenti berharap, dan membiarkan semua berjalan apa adanya. Toh, apa gunanya? Sepertinya dunia tidak peduli pada orang seperti dirinya. Ia hanya satu jiwa kecil di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak tanpa peduli siapa yang tersesat atau jatuh. Tetapi di sela-sela rasa putus asa itu, bayangan lilin kecil kembali muncul di benaknya. Ia teringat pesan lelaki tua itu, bahwa lilin dalam dirinya tidak boleh padam, bahkan di tengah badai paling ganas. Tapi bagaimana ia bisa menjaga lilin itu menyala ketika angin kehidupan begitu kuat dan mengguncang setiap sudut hatinya? Teddy menutup mata dan menarik napas panjang. Di dalam hatinya yang penuh luka, ada suara kecil yang berbisik, nyaris tak terdengar, "Jangan menyerah, jangan biarkan badai memadamkan lilinmu." Ia menyadari bahwa meskipun badai terasa begitu menakutkan, menyerah bukanlah pilihan yang bisa ia ambil. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih ingin bertahan, meski kecil dan rapuh. Ia tahu bahwa badai ini adalah ujian untuk melihat seberapa kuat ia bisa menjaga lilin itu tetap menyala di tengah kegelapan. Air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia serasa seperti berdiri di tepi jurang, tapi di suatu tempat dalam dirinya, ia mulai merasakan bahwa langkah selanjutnya bukanlah jatuh, melainkan memilih untuk tetap berdiri. Malam itu, Teddy memutuskan satu hal. Ia akan bertahan, apapun yang terjadi. Tidak peduli seberapa kuat badai yang menghantam, tidak peduli berapa kali ia jatuh, ia akan bangkit lagi. Selama lilin kecil itu masih ada di dalam dirinya, walaupun hanya berkedip lemah, ia akan terus melangkah. Mungkin ia tidak tahu kapan badai ini akan berlalu, tapi ia tahu satu hal.
ia tidak akan membiarkan dirinya padam bersama kegelapan. Hari itu hujan turun deras, seolah alam sedang mencerminkan kekacauan batin Teddy. Ia duduk di dekat jendela rumahnya yang sempit, menatap butiran air yang jatuh tanpa henti. Pikirannya melayang, bergelut dengan rasa kecewa dan putus asa. Dalam keheningan, tiba-tiba bayangan masa kecilnya melintas, sebuah kenangan hangat bersama almarhum ayahnya. Teddy ingat saat ia masih kecil dan takut menghadapi kegelapan malam. Setiap kali lampu mati dan dunia terasa sunyi, ia akan berlari memeluk ayahnya. Dengan lembut, ayahnya akan berkata sambil menepuk punggungnya, "Keberanian bukan berarti tidak takut, nak. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut." Kalimat itu tiba-tiba terasa hidup kembali di dalam dirinya, menggetarkan sesuatu yang telah lama tertidur dalam hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia keliru. Ia selalu berharap badai segera berlalu dan semua masalah selesai, seolah-olah kehidupan akan memberi jalan terang begitu saja. Namun, kali ini ia paham bahwa kekuatan sejati bukanlah menunggu badai berhenti, melainkan terus melangkah di tengah hujan dan angin kencang. Kesadaran itu datang perlahan, seperti cahaya lilin yang sebelumnya hampir padam, tetapi kini berkedip terang. Untuk pertama kalinya, Teddy melihat ke dalam dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Ia paham bahwa kekuatan terbesar tidak datang dari luar, bukan dari pekerjaan, bukan dari pengakuan orang lain, dan bukan dari nasib baik yang ia tunggu-tunggu. Kekuatan itu berasal dari dalam dirinya sendiri, dari kemauan untuk bertahan, dari pilihan untuk tidak menyerah, dari cinta yang ia miliki untuk ibunya, meski mereka tengah berada dalam keterbatasan. Malam itu, Teddy menatap wajah ibunya yang lemah, namun tetap penuh kasih. Ia menyadari satu hal penting. Meski hidupnya penuh dengan kekurangan, ia masih memiliki sesuatu yang berharga, kesempatan untuk mencintai. Cinta yang ia berikan pada ibunya, meski sederhana, adalah bentuk kekuatan. Teddy mengambil langkah kecil. Ia memutuskan untuk melakukan hal-hal kecil dengan sepenuh hati, karena ia sadar bahwa sekecil apapun tindakan, jika dilakukan dengan cinta, bisa menyalakan harapan. Ia mulai dengan merawat ibunya sebaik mungkin, menyeka keringat di dahinya, menyiapkan makanan meski hanya seadanya, dan menemaninya di saat-saat sulit. Setiap kali ia merasa letih, ia mengingat bahwa keberanian bukanlah tidak merasa lelah, melainkan memilih untuk terus berjalan meski langkah terasa berat. Di sela-sela waktunya, ia juga tak berhenti mencari pekerjaan. Setiap penolakan, ia terima dengan lebih lapang, meski hatinya tetap terasa sakit. Namun kali ini, ia tidak lagi melihat penolakan sebagai kegagalan, melainkan sebagai kesempatan untuk mencoba lagi. Selama lilin di dalam diriku masih menyala, aku akan terus mencari jalan, pikirnya. Ia juga belajar untuk mengabaikan pandangan negatif orang-orang di sekitarnya. Kata-kata sinis dan perlakuan dingin yang dulu membuatnya merasa kecil, kini tidak lagi mengguncangnya. Ia sadar bahwa hidupnya bukan ditentukan oleh opini orang lain, melainkan oleh cara ia memilih untuk melihat dirinya sendiri. Ia memilih untuk melihat dirinya sebagai seseorang yang, meski rapuh, tetap berjuang. Setiap malam, ketika rasa takut kembali menghantui, ia mengingat pesan ayahnya, dan setiap kali, ia merasa sedikit lebih kuat. Teddy mulai melihat bahwa cahaya yang ia cari selama ini bukanlah sesuatu di luar dirinya, melainkan telah ada di dalam dirinya sejak awal. Yang ia butuhkan hanyalah keberanian untuk mempercayainya dan merawatnya dengan sabar. Perlahan tapi pasti, hidupnya mulai berubah, bukan karena badai mereda, melainkan karena ia belajar menari di tengah hujan. Ia tidak lagi terobsesi dengan kapan masalah akan selesai, tetapi fokus pada apa yang bisa ia lakukan di setiap langkah kecil. Badai mungkin masih berembus kencang, tetapi lilin di dalam dirinya tetap menyala, bahkan sedikit lebih terang. Pada titik ini, Teddy memahami sesuatu yang mendalam. Harapan tidak datang dengan sendirinya. Harapan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dirawat, bahkan ketika semuanya tampak gelap. Ia paham bahwa hidup bukan tentang menunggu cahaya besar, melainkan tentang menghargai setiap kilauan kecil yang muncul di perjalanan. Dan di dalam kesadaran itu, Teddy menemukan kekuatan baru,
Kekuatan untuk terus melangkah, untuk terus mencintai, dan untuk terus menjadi terang, walaupun kecil. Pagi itu, Teddy bangun lebih awal dari biasanya. Di tengah kesulitan yang masih membayangi hidupnya, ada sesuatu yang berubah. Cara pandangnya terhadap waktu dan kesempatan. Setiap hari kini terasa seperti kanvas kosong yang siap ia isi dengan warna-warna baru. Meski hanya segores kecil, ia sadar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa berarti. Yang penting adalah bagaimana ia memilih untuk menjalani setiap detiknya. Badai mungkin belum berlalu, pikirnya, tapi aku bisa memilih untuk membawa secercah cahaya di tengahnya. Suatu siang, saat dalam perjalanan pulang dari pasar, Teddy melihat seorang tetangganya, Pak Anwar, terjatuh dari sepedanya. Teddy tahu betapa berat hidup Pak Anwar, yang baru saja kehilangan istrinya beberapa bulan lalu. Sepeda tua itu adalah satu-satunya alat yang ia gunakan untuk mencari nafkah sebagai penjual sayur keliling. Tanpa pikir panjang, Teddy bergegas menolongnya. Ia membantu Pak Anwar bangkit, memperbaiki sepedanya, dan membawakan sayur-sayurnya ke rumah pelanggan. Terima kasih Teddy, padahal kamu sendiri juga lagi susah. Pak Anwar menepuk pundaknya dengan penuh haru. Teddy hanya tersenyum. Ia sadar bahwa menolong orang lain tidak harus menunggu dirinya sepenuhnya pulih. Cahaya kecil tetap bisa menyinari orang lain, bahkan ketika pemiliknya sedang terluka. Hari-hari berikutnya, Teddy terus melakukan kebaikan-kebaikan kecil tanpa berharap imbalan. Ia membantu seorang tetangga lain memotong kayu, menjaga anak-anak saat orang tua mereka bekerja, dan memberi sepotong roti kepada pengemis yang ia temui di jalan. Di tengah segala keterbatasan, Teddy mulai merasa bahwa ia memiliki kekayaan yang tidak pernah ia sadari. Kekayaan hati dan keberanian untuk berbagi. Suatu hari, ketika sedang membantu Pak Anwar mengantarkan sayur, seorang pelanggan bernama Ibu Wati memperhatikan kesungguhannya. Wanita itu adalah pemilik sebuah toko grosir yang sedang mencari pegawai baru. "Kamu mau bekerja di tempat saya?" tanya Ibu Wati dengan senyum hangat. "Saya butuh orang yang jujur dan rajin, seperti kamu." Teddy tertegun. Hampir tidak percaya bahwa tawaran pekerjaan datang dari tempat yang tidak pernah ia duga. Padahal, beberapa waktu lalu ia merasa dunia seakan menolaknya. Kini, tanpa ia sadari, tindakannya yang tulus telah membuka pintu baru. Hari-hari berlalu, dan pekerjaan di toko Ibu Wati membuat Teddy merasa lebih berarti. Setiap tugas ia kerjakan dengan sepenuh hati, seolah setiap barang yang ia susun di rak adalah bagian dari perjalanan barunya. Ia bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk menyalakan harapan di dalam dirinya. Berita tentang perubahan dalam hidup Teddy mulai tersebar di kalangan tetangga dan teman-temannya. Mereka yang dulu menjauhinya kini terinspirasi oleh kegigihannya. Mereka melihat bagaimana Teddy berhasil bangkit dari keterpurukan tanpa rasa dendam, tanpa kemarahan. Beberapa orang mulai mendekatinya kembali. Mereka meminta maaf atas sikap buruk mereka di masa lalu, dan Teddy, dengan hati yang lapang, menerima mereka tanpa sedikit pun rasa sakit hati. Keberaniannya untuk terus bersinar, meski hanya dengan cahaya kecil, telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Mereka melihat bahwa Teddy bukan hanya bertahan, tapi juga tumbuh. Ia tidak lagi menjadi sosok yang dibicarakan dengan kasihan, melainkan sosok yang dikagumi karena keberaniannya melangkah di tengah badai. Teddy menyadari bahwa badai hidup tidak pernah sepenuhnya hilang. Terkadang, masalah baru muncul dan dunia tetap memberikan tantangannya. Namun, kali ini ia melihat badai dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai peluang untuk menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai percaya bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan tersembunyi untuk tumbuh. Setiap langkah kecil menuju kebaikan, setiap tindakan penuh cinta, dan setiap harapan yang dijaga dengan sabar adalah bagian dari proses menjadi versi terbaik dirinya. Dan di dalam perjalanan ini, ia belajar bahwa berani bersinar bukan berarti menjadi sempurna atau selalu kuat. Berani bersinar adalah tentang melakukan yang terbaik, meski hati masih penuh luka dan masa depan masih samar. Pada akhirnya, Teddy tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya.
Apa yang dulu tampak seperti kegelapan tanpa akhir kini berubah menjadi ladang kesempatan. Kehidupan mungkin tidak selalu memberi apa yang ia inginkan, tetapi ia menemukan bahwa cahaya dalam dirinya bisa mengubah apapun yang ia sentuh. Teddy paham, badai mungkin masih datang, tapi lilin kecilnya akan selalu cukup untuk menerangi jalannya, dan bahkan jalan orang lain. Sore itu, Teddy duduk di depan rumah sambil memandangi langit senja. Awan masih kelabu, tapi di sela-sela awan itu terselip warna oranye keemasan, seperti janji bahwa malam tidak akan berlangsung selamanya. Di dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang berbeda, sesuatu yang sulit ia jelaskan, namun nyata. Badai kehidupan mungkin belum sepenuhnya berakhir, tapi Teddy tahu bahwa ia sudah berubah. Teddy kembali teringat kata-kata lelaki tua bijak yang ia temui. Dalam setiap orang ada lilin kecil. Saat badai datang, tugasmu adalah menjaga lilin itu tetap menyala. Kata-kata itu yang dulu menjadi teka-teki, kini terasa begitu jelas baginya. Ia sadar bahwa lilin kecil dalam diri kita adalah harapan. Sesuatu yang rapuh, tapi tak ternilai harganya. Di masa-masa sulit, Teddy merasa seakan lilin di dalam dirinya hampir padam. Dunia seolah hanya memberikan kegelapan. Namun, ia juga mengerti bahwa cahaya sekecil apapun, jika dipelihara dengan sabar, tidak hanya cukup untuk menerangi jalan sendiri, tetapi juga bisa menjadi petunjuk bagi orang lain yang tersesat dalam kegelapan. Badai tidak datang untuk memadamkan lilin, pikirnya, melainkan untuk melihat apakah aku cukup berani menjaganya tetap menyala. Teddy tersadar bahwa seringkali manusia terjebak dalam ilusi bahwa untuk mengubah hidup, kita harus melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa. Padahal, perubahan besar seringkali dimulai dari hal-hal kecil, dari keberanian untuk tidak menyerah, dari kesediaan untuk berbuat baik meski dalam kesulitan, dan dari keteguhan hati untuk terus berharap. Ia melihat kembali ke masa-masa terkelam dalam hidupnya. Bagaimana ia memutuskan untuk tetap merawat ibunya, meskipun rasanya sulit. Bagaimana ia memilih untuk membantu Pak Anwar di tengah keterbatasan dirinya sendiri. Dan bagaimana tindakan-tindakan kecil itu, seperti lilin yang dijaga di tengah badai, perlahan mengubah arah hidupnya. Lilin kecil ini tidak pernah sia-sia, gumamnya sambil tersenyum. Ia menyadari bahwa setiap orang punya cahaya dalam dirinya, dan tugas kita adalah memastikan agar cahaya itu tetap ada, seberapapun kecilnya. Saat ia menapaki kembali perjalanan hidupnya, Teddy mengerti satu hal. Badai hidup bukanlah hukuman. Badai ada untuk menempa, memperkuat, dan memurnikan hati kita. Setiap cobaan adalah ujian kesabaran dan keyakinan. Sebuah proses untuk menemukan potensi terbesar yang selama ini tersembunyi dalam diri. Teddy kini paham bahwa hidup bukan soal menunggu badai berlalu, tapi soal menemukan cara untuk bersinar di tengah badai. Meski lilin kecil dalam diri mungkin tampak sepele dan rapuh, justru dalam saat-saat tergelaplah cahaya itu paling dibutuhkan. Teddy tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupnya akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Orang-orang di sekitarnya melihat bagaimana ia tidak menyerah meski ditinggalkan. Bagaimana ia tetap memilih kebaikan meski hidup begitu keras. Mereka mulai belajar darinya, bahwa keberanian bukan berarti bebas dari rasa takut, tapi tentang memilih untuk tetap melangkah walaupun takut. Teddy kini merasa bahwa cahaya dalam dirinya adalah anugerah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia telah belajar bahwa keberanian untuk menjaga lilin kecilnya tetap menyala telah memberikan harapan bagi banyak orang, termasuk yang dulu mengira hidupnya hanya penuh kesialan. Teddy mengerti bahwa dalam hidup ini, tidak semua orang akan mengapresiasi lilin kecil kita. Akan selalu ada yang meremehkan dan tidak melihat pentingnya harapan kecil yang kita jaga. Tapi itu tidak masalah, karena lilin itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri, agar kita tidak tersesat dalam kegelapan. Dan ketika kita cukup berani untuk menjaga lilin kita menyala, mereka yang berjalan dalam kegelapan akan melihat cahaya itu dan menemukannya sebagai petunjuk untuk melanjutkan perjalanan mereka. Teddy percaya bahwa kebaikan dan harapan selalu menemukan jalannya untuk menginspirasi,
meski tanpa kita sadari. Dalam kesederhanaan hidupnya, Teddy menemukan kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh harta atau pencapaian besar. Ia menemukan makna hidup dalam keberanian untuk terus berbuat baik, dalam kesediaan untuk tidak menyerah, dan dalam keyakinan bahwa badai tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Ia menatap langit yang mulai berubah menjadi malam, dan di dalam hatinya, ia berjanji, apapun yang terjadi, aku akan selalu menjaga lilin kecilku tetap menyala. Karena aku tahu, mungkin suatu hari, cahayaku yang kecil ini akan membantu orang lain menemukan jalan mereka. Teddy belajar bahwa cahaya kecil dalam diri tidak pernah sia-sia. Badai dalam hidup tidak datang untuk memadamkan lilin, tetapi untuk melihat seberapa besar keberanian kita untuk menjaganya tetap menyala. Setiap orang memiliki lilin kecil dalam diri mereka, harapan, kebaikan, dan cinta. Bukan soal seberapa besar cahayanya, tapi seberapa kuat kita menjaga agar lilin itu tetap menyala. Karena pada akhirnya, dunia ini bukan membutuhkan kesempurnaan, melainkan keberanian untuk tetap bersinar, sekecil apapun cahayanya. Beberapa bulan berlalu sejak Teddy memutuskan untuk menjaga lilin kecil di dalam dirinya tetap menyala. Meski hidup tidak selalu mudah, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang timbul bukan dari ketiadaan masalah, tetapi dari keberanian untuk terus melangkah meski badai belum sepenuhnya berlalu. Ibunya, yang dulu terbaring lemah, kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Melihat senyum ibunya untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Teddy merasa seperti mendapat hadiah yang lebih berharga dari apapun. Kehangatan itu menyelinap ke dalam hatinya, dan ia tahu bahwa apa yang ia lakukan selama ini, merawat dan mencintai ibunya tanpa pamrih, telah menghidupkan lilin yang nyaris padam di dalam dirinya. Suatu hari, Teddy mendapat kabar yang tidak ia sangka-sangka. Perusahaan kecil di kota menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Kesempatan ini datang bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena tindakannya menolong orang lain telah membuka jalan. Pak Anwar, tetangga yang pernah ia bantu, ternyata memiliki koneksi dengan pemilik perusahaan tersebut. Kebaikan kecil Teddy, yang dulu tampak tak berarti, menjadi alasan seseorang mempercayainya dan memberinya kesempatan baru. Teddy yang dulu dijauhi dan dianggap pembawa sial kini mulai diterima kembali oleh masyarakat di desanya. Orang-orang yang dulu meremehkan dan meninggalkannya, kini melihat Teddy sebagai sosok yang berbeda, bukan karena keberhasilannya, tapi karena kekuatannya bertahan. Keteguhan hatinya, kebaikan yang ia lakukan tanpa pamrih, dan kesabaran yang ia tunjukkan telah menginspirasi banyak orang. Mereka melihat bahwa meski hidup bisa kejam, selalu ada ruang bagi kita untuk bersinar, sekecil apapun cahayanya. Waktu berlalu, dan nama Teddy menjadi buah bibir di kalangan tetangganya. Bukan karena ia kaya atau terkenal, tapi karena keberanian dan ketulusannya dalam menghadapi hidup. Ia kini dikenal sebagai sosok yang mampu bersinar di tengah kegelapan, yang mengajarkan orang-orang untuk tidak menyerah walau hidup penuh cobaan. Banyak yang datang kepadanya mencari nasihat, bukan nasihat besar, tetapi sekadar kata-kata penghiburan dari seseorang yang telah melewati badai dan tetap berdiri tegak. Teddy dengan rendah hati membagikan kisahnya. Aku hanya menjaga lilin kecil dalam diriku tetap menyala. Badai akan selalu ada, tapi selama kita menjaga cahaya itu, kita tidak akan tersesat. Dalam perjalanan hidupnya, Teddy menemukan bahwa setiap orang memiliki lilin kecil, harapan, cinta, dan kebaikan yang harus dijaga di tengah badai kehidupan. Cahaya itu mungkin terlihat kecil dan rapuh, tetapi jika dijaga dengan baik, ia bisa memberi arah tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Teddy paham bahwa badai hidup tidak akan pernah benar-benar berhenti. Tetapi, ia juga tahu bahwa bukan tugas kita untuk menghentikan badai. Tugas kita adalah berani bersinar, sekecil apapun cahayanya, karena seringkali itulah yang membuat perbedaan. Di suatu malam yang tenang, Teddy duduk di depan rumahnya, memandangi bintang-bintang di langit. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa syukur ke dalam hatinya. Ia kini tahu bahwa meskipun badai akan terus datang, lilin di dalam dirinya tidak akan pernah padam.
karena ia telah belajar cara menjaganya. Dunia ini mungkin akan terus dipenuhi dengan badai dan kegelapan. Namun, kita semua punya lilin kecil dalam diri kita. Beranilah untuk bersinar, meski hanya sedikit, karena seringkali cahaya kecil itu bisa menjadi harapan bagi mereka yang hampir menyerah. Dengan senyum kecil di wajahnya, Teddy berbisik kepada dirinya sendiri. Badai akan selalu datang, tapi aku sudah tahu rahasianya. Aku akan terus menjaga lilin ini. Dan selama ada cahaya, aku tidak akan pernah tersesat. Kehidupan tidak pernah menjanjikan hari yang selalu cerah. Namun, seperti Teddy, kita selalu bisa memilih untuk menjaga lilin kecil dalam diri tetap menyala. Cahaya itu mungkin tidak besar, tapi cukup untuk memberi kita arah. Dan jika kita berani bersinar, cahayamu mungkin akan menjadi panduan bagi orang lain yang sedang berjuang. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi tentang belajar untuk bersinar di tengah badai. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.